Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algebra dengan NIM 4443230 Di sini saya akan menjelaskan apa itu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau dikenal dengan KLT adalah sebuah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap. Seperti halnya kromatografi lainnya, pada teknik KLT ini terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut, sedangkan fase diam berupa plat KLT. Biasanya berupa silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Untuk menjalankan teknik KLT ini, dimulai dengan memberi garis pensil pada plat KLT sepanjang sekitar 1,5 cm dari tepi bawah. Plat KLT juga diberi tanda menggunakan pensil untuk menunjukkan posisi awal campuran yang akan dipisahkan. Metode KLT ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam campuran sampel tertentu. Setetes kecil masing-masing campuran ditempatkan pada titik-titik garis dasar dari plat KLT. Demikian juga sampel pembanding yang sudah diketahui komponennya. Apabila tetesan campuran pada plat KLT telah kering, selanjutnya plat dimasukkan ke dalam chamber sedemikian rupa sehingga titik-titik pada plat tidak menyentuh permukaan eluen. Solvent atau pelarut akan bergerak ke atas berdasarkan gaya kapilaritas pada plat KLT. Pergerakan larutan akan melewati sampel dan membawanya ikut bergerak ke atas. Proses pemisahan yang terjadi pada KLT didasarkan pada perbedaan afinitas komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Komponen yang memiliki afinitas rendah terhadap fase diam, interaksi lemah akan bergerak lebih cepat ke atas. Sebaliknya, komponen yang memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam akan terjebak lebih lama, sehingga pergerakannya akan lebih lambat. Pemisahan ini terjadi karena perbedaan sifat polaritas. Fase gerak biasanya bersifat nonpolar, sementara plat KLT umumnya bersifat polar. Dalam hal ini, metode KLT memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap permukaan fase diam seperti silika gel. Analit yang lebih polar akan lebih terikat pada fase diam, sedangkan analit yang lebih hidrofolik atau kurang polar akan lebih mudah naik ke bagian atas plat KLT. Solvent atau pelarut dibiarkan naik sampai hampir mencapai bagian paling atas dari plat KLT. Hal ini dimaksudkan agar proses pemisahan komponen dapat berlangsung secara maksimal. Plat KLT harus dilepas dari chamber sebelum pelarut mencapai bagian paling atas. Selanjutnya, batas pergerakan pelarut ditandai dengan pensil. Plat KLT kemudian dikeringkan di udara sekitar atau menggunakan bantuan udara hangat dari mesin pengering seperti pengering buat rambut. Untuk melihat hasil proses pemisahan, plat KLT dapat divisualisasikan di bawah lampu UV atau dengan menggunakan reagen kimia tertentu. Apabila substansi target tidak berwarna, maka dilakukan pre-coated terlebih dahulu terhadap nilai plat KLT yang digunakan. Proses ini dapat dilakukan dengan melapisinya menggunakan fosfor. Nah, alasan menggunakan fosfor adalah karena fosfor dapat membuat berbagai komponen tampak di bawah lampu UV untuk menghitung RF dari masing-masing komponen. RF itu retardation factor, teman-teman ya. Selanjutnya, penentuan nilai RF dihitung dengan membandingkan jarak rambatan komponen dengan jarak rambatan pelarut. Senyawa dengan nilai RF lebih rendah cenderung memiliki gugus fungsi yang lebih polar dibandingkan senyawa dengan nilai RF yang lebih tinggi. Kromatografi lapis tipis atau KLT ini memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang analisis kimia dan pemisahan senyawa. Berikut ini adalah contoh, teman-teman ya, untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada analisis makanan dan minuman. KLT digunakan untuk mendeteksi kandungan zat seperti pewarna makanan, pestisida, dan kontaminan dalam produk makanan. Yang kedua itu KLT bisa digunakan sebagai identifikasi obat dan metabolit.
Teknik ini membantu dalam analisis farmasi untuk memastikan keaslian obat serta mengidentifikasi senyawa aktif dalam tubuh. Yang selanjutnya itu bisa sebagai pemurnian senyawa. KLT sering digunakan dalam laboratorium untuk memisahkan dan memurnikan senyawa organik sebelum analisis lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya itu monitoring reaksi kimia. Dalam penelitian dan industri, KLT digunakan untuk memantau perkembangan reaksi kimia dan memastikan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada analisis lingkungan. Teknik ini membantu dalam mendeteksi polutan dan zat berbahaya yang berada di dalam air dan tanah, sehingga berperan dalam pengawasan lingkungan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.